channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung Lesehan Jadi Sepi Karena Guna-Guna Ternyata Terkubur Kepala Manusia. Coba kau periksa tanah bagian depan warungmu. Jika teliti, di sana akan kau temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan menemukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Apa itu, Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing atau orang-orang yang tak menyukai kami? Kurang lebih begitu. Aku tidak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Atika dan Dandi akhirnya pulang. Sepasang suami istri yang baru kawin 3 bulan lalu itu harus menghadap Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung lesehan mereka selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini kami ramai pengunjung bleh, ujar Dandi. Bukannya kami pede dan merasa warung kami laris, namun ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak tidak mau mendatangi warung kami? Ujar Dandi. Begitulah Dandi bercerita kepada sepupunya Ableh yang biasa membantu kecil-kecilan di warung milik Dandi. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Biasanya warung Dandi akan mulai ramai pada sore menjelang malam. Warung lesehan itu tidak begitu besar, hanya ada sekitar 5 lokal dan 7 meja. Namun rasa yang enak dan harga yang murah membuat warung Dandi selalu ramai. Para mahasiswa dan wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dandi kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu jugalah salah satu hal yang membuat warung lesehan tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tak hayal bila Dandi merasa ada yang aneh sejak warungnya diterpa paceklik pengunjung. Ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan tagihan listrik yang tidak terganti. Sesampainya di rumah, Dandi segera mengambil cangkul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan Mbah Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, Neng? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya sepi? Tanya Dandi kepada istrinya. Kau mau menggalinya sekarang, Kang? Apa tidak menunggu esok hari saja? Ini sudah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu, Kang. Balas istrinya. Kau tidak perlu khawatir, Neng. Mbah Kiwi sudah memberikan obat penawar agar aku selamat. Kau harus percaya padaku, Neng, agar kita berdua dapat berjualan dengan lancar lagi. Jelas Dandi. Mbah Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbah Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan.
Meski tasbih ini hanyalah sekedar batu, namun ia bisa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit ilmu hitam pasti takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan, nak. Asal kau mau yakin dan percaya. Tutur Mbak Kiwi. Membawa benda tersebut, Dandi percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di depan warung lesehannya. Ia penasaran benda apakah itu sehingga membuat warungnya sepi. Ia juga penasaran seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tak mau menunggu lama, Dandi segera berjalan ke warungnya yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya jika berjalan kaki. Saking marahnya, ia sampai melupakan sepeda motor yang biasa digunakannya berdagang. "Kau tidak mau pakai motor, Kang?" ucap sang istri. "Ah, Neng, aku harus segera ke sana, Neng. Motor hanya akan menghambatku," ujar Dandi. Ia berlari di tengah hujan deras pada malam itu. Di bahunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh karat. Sepanjang jalan Dandi membaca doa yang diberikan oleh Mbak Kiwi. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Betapa kagetnya Dandi melihat apa yang tertanam di depan tokonya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa, namun Dandi merasakan ada yang salah dengan dirinya setelah ia menyentuh kepala tersebut. Dandi merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak-teriak di tengah hujan yang deras. Tidak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinganya. "Cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga. Cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga," ujar kepala itu. "Diam kau setan alas, kau itu hantu, jin, demit yang seharusnya tidak mencampuri urusan manusia," balas Dandi. Setelah beberapa lama ia berteriak dan teringat butiran batu tasbih pemberian Mbak Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat di kepala mayat yang terkubur di depan warungnya. Seketika hujan reda dan bisikan-bisikan itu menghilang, dan diambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang, dan terbangun dan kaget karena ia menemukan tubuhnya telah terbaring di rumahnya sendiri. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam setelah ia pingsan. "Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya?" seru Dandi. "Kang, kau sudah bangun?" balas sang istri. "Kemana kepala itu, Neng? Aku melihat kepala manusia terkubur di depan warung kita, Neng," jelas Dandi. "Polisi sudah mengevakuasinya, Kang. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan ditangkap, Kang?" tanya istrinya. "Ah, syukurlah. Jangan khawatir, Neng. Aku akan mengatakan apa adanya. Sekarang semoga warung kita baik-baik saja," jelas Dandi. "Kami melihat warungmu terkadang tutup, terkadang buka," ujar teman Dandi. "Apa? Tutup kau bilang?" bantah Dandi. "Iya, Kang. Jadi kami harus berputar mencari warung yang lain," jelas temannya Dandi. Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di depan warung Dandi itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Dandi tampak tidak menarik. Bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang tutup. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang dialami oleh warung lesehan Dandi. Semoga cerita ini bisa menambah pengalaman buat kita semua. Ada-ada saja ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang begituan ya.
Dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih ya sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.